Lihat dandanan udah kayak anak metal. Kieu. Tapi jarina lentik kieu. Ini Kota Bogor ini nggak bisa dipisahin dari gue karena gue anggap bahwa ini seperti kayak kampung halaman gue juga. Karena di sinilah gue mengenal musik. Akhirnya lu bawa gitar, pinjam gitarnya dia. Pinjam sama Jenderal Sintrom. Terus ada terusannya nih. Gue demen nih terusannya nih. Apa bang? Menang kita. Grup musik beraliran hard rock dan heavy metal, Edane memulai debutnya sejak tahun 1991. Sejak awal berkiprah, Edane kerap berganti vokalis. Dimotori oleh Eet Sahrani, Edane memilih Ervin Nanzebakri sebagai vokalis. Sebelum bergabung dengan Edane, pria dengan suara piknya ini ternyata pernah menjadi vokalis grup musik Aksara. Seperti apa pula sosok Ervin Nanzebakri di mata kerabat dan sang buah hatinya? Ikuti terus obrolan sang vokalis ini eksklusif di Bincang Bogor Daily. Mengupas tuntas tokoh masyarakat dan public figure. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama saya Salma Chawa dan juga Dimas Bek alias Diki. Bang Diki ya, Bang Diki luar biasa. Hari ini Salma Chawa nggak sendirian, sama Chawa berdua. Begini, ada ini bukan, bukan begini ya? Begini Bang. Oh begini. Jadi yang benar gimana nih Bang? Begini nih. Hah? Dia ketawa dulu. Ikut aja dah. Ikut aja. Tadi diajarinnya begini Bang. Oke. Abis begini kita begini. Biar seimbang. Ya nggak? Hari ini kita udah hitam-hitaman nih. Udah keren-kerenan ya. Suasana jadi pada gelap semua nih Bang. Temarau. Ya ampun pakai temarau. Kemarau Bang. Kemarau apa kemarau? Kemarau. Pembukaannya lama nggak apa-apa. Soalnya hari ini sama Chawa butuh bantuan. Nggak bisa sendiri. Soalnya pakarnya ada di sebelah. Tepuk tangan dulu dong Bang Diki. Wow, hari ini Besti Bincang Bogor Daily yang pastinya sangat luar biasa. Ya nggak Bang? Yoilah. Gila Bang, gila. Ini episode keempat yang bener-bener kayaknya banyak banget ditunggu orang. Keempat ya? Oh, dari malam DM banyak banget nih ke Salma Chawa. Edane, belum boleh disebut tapi udah kesebut, nggak apa-apa. Tapi yang pastinya kalian belum tahu kan siapa yang akan kita hadirin di sini ya Bang ya? Iya nggak Bang? Nah, kali ini kita ada di mana Bang? Di Bogor Daily. Bincang Bogor Daily. Salam Besti Bincang Bogor Daily. Di sini supporternya yang bakal tamu yang hadir banyak banget. Sampai kagak ketampung di pintu depan. Membludak kau. Siapa tuh? Kayak konser. Nah, tapi sayang karena ini private jadi kita nggak bisa masukin mereka semua. Yang ada kita nggak bisa ngomong di sini benar Bang? Tunggu dulu, sabar. Nanti mau foto ngantri ya. Tunggu dulu. Bukan nama kita tapi fotonya. Udah deh, kita nggak usah tunggu lama-lama lagi. Langsung aja yuk kita panggilin siapa Bang hari ini Bang? Ervin apa Bang? Vokalisnya Edane. Salamnya harus gimana nih Bang? Biasa aja salamnya. Bang boleh di tengah Bang Diki. Saya di mana nih? Gue dulu. Sap. Gila ini lama-lama. Hari ini langsung yuk. Hari ini hari 3 kacamata. Kenapa? Karena ini spesial udara lagi panas
banget, terang banget. Jadi memang wajib kita ademin pakai kacamata ya Iya. nggak? Biar hati adem, ngomong adem. Bentar lagi mau dikerasin. Susah banget dah ada tadi. Oke, langsung aja Bang. Ervin Nanza Bakri. Wih. Ervin Nanza Bakri. Ada hubungannya sama keluarga Bakri? Enggak ada. Tapi namanya lumayan juga Iya. ya, numpang-numpang. Mudah-mudahan masalahnya nggak ikut-ikutan ya Bang ya. Ervin Nanza Bakri. Aku panggil Bang Ervin aja ya. Boleh. Bang Ervin, apa kabar? Baik Wih, baik banget. hari ini seger banget loh gue ngelihatnya. Apa kacamata gue yang bikin seger? Oh enggak, tapi emang benar aslinya seger banget. Iya, Apa seger tadi? banget. Tiga apa? Kacamata? 3 kacamata. Oh tadi apa kamu bilang? Iya 3 kacamata. Ini Mas Mac nih. Lagi nggak sleeping doi, jadi diajak dibawa ke sini. Dadah. Mana Bang? Bang Diki. Nemenin dia. Oh, nemenin. Yoi. Mau diajak ngobrol. Yoi. Diajak nyanyi. Jak nyanyi aja. Ini gini nih kalau film Dono gini nih. Ikutan dong. Gak boleh apa? Aduh, ngomongnya udah gak pakai tegang hari ini mah. Santai ya nggak Iya. Bang ya? Bang, coba aku mau tanya nih Bang. Tuh. Ini awal terjunnya nih masuk ke dunia musik. Awal terjun. Awal terjunnya kayaknya perjalanannya kan kalau aku pelajarin tuh tadi malam ketahuan banget nih. Kurang belajar. Ketahuan banget tukang belajarnya lama. Soalnya memang begitu, udah Iya. umur. Gimana? Tapi bagus masih mau belajar. Iya lah. Udah keren. Kalau enggak dibayar. Keren. Ya. Canda lagi, kenal lagi deh. Senggolan di sana. Lupa Nah, dia ini, nanya apa nanti nih. awal mulai terjun masuk ke dunia musik. Awal. Oke, kalau awal itu waduh nih gue udah lama sih ya. Kalau berawal tuh mulai dari tahun 89 lah. 89. 89 itu gue band-bandan dulu, band-bandan di sekolah gitu kan. Terus tahun 90, nah mulai profesional lah, udah masuk ke Benar-benar masuk iya ke industri musik ya? industrinya belum, cuman di festival, zaman dulu festival ya. Oh iya, nyebutnya. festival benar. Pagelaran Masuk ke musik dalam lah. ranah. Yes. Ranah. Ranah apa ya? Ranah bermusik. Oh, kira ranah. Jadi kayak gitu. Jadi tahun itu gue di Bogor. Nah ini makanya satu kebahagiaan nih. Seneng banget gue di sini, khususnya di Bogor Daily ini. Kita lebih senang lagi ya. Yang biasanya dengerin lagu melo-melo, hari ini kita godok banget pakai lagunya. Bang Ervin, luar biasa nggak? Yes. Bu, Ya. hari ini Bang di jalanan Bang dengerin lagu Bang, terus Bang Ervin, ya Allah Bang Ervin Bang. Sampai kapan nih bisa ketemu? Wah, makasih. Aku juga Thank you. luar biasa. Ya benar. Bang, kenapa Abang memilih genre-nya masuk ke musik metal? Itu belum dijawab tadi. Ya Allah, Bang. Cepet banget. Bang Diki, ganti dulu ya. Gue udah Sama. Oh iya, sama. Kan yang tadi Sal, yang Oh, yang awal-awal musik. itu loh. Awal. Ya awal-awal kan. 89. Iya langsung tahun 90 tuh gue band-bandan di sini, Lagi ngeband. ganteng. Sama pakai gigi berapa? Hah? Pakai gigi berapa? Otomatis. Dia mau cepet. Enggak apa-apa. Gini Sal, sama tahun 90 itu gue gabung di sini sama teman-teman kebetulan ya ini makanya gue bilang gue seneng banget ada di Kota Bogor ini. Ini Kota Bogor ini nggak bisa dipisahin dari gue karena gue anggap bahwa ini seperti kayak kampung halaman gue juga. Karena di sinilah gue mengenal musik, ngeband-bandan gitu ya, main-main band sama kawan-kawan, sampai ikut ke festival, ya macam-macam lah. Zaman itu ada pagelaran musik lah apa segala gitu. Ya di Kota Bogor ini, di Kota Bogor ini. Kota hujan ya. Waktu itu gue ngeband sama teman-teman di satu komplek. Gue ada tinggal di komplek Tanah Baru di sini kalau di Bogor. Oke. Buat teman-teman yang Bogor yang di Tanah Baru mungkin. Ya lama gue di situ, ya berkawan berteman dan akhirnya main band di situ. Ada nama bandnya gue namain Regata waktu itu. Apa namanya? Regata. Regata. Waktu itu personilnya ya gue, teman gue dan namanya Krisna kalau kita panggil Cis, drummernya almarhum kemarin Bahar, dan basisnya
kita panggilnya Amin, tapi nama aslinya Martinus. Ya, jauh banget. Iya, kita panggil Amin karena orangnya Yakin banget ya. Soalnya artinya Amin kan yakin ya. Yes. Nah, itu dengan regata itulah di Kota Bogor ini. Di Kota Bogor ini. Kota Bogor ini berarti mulai dari nama bandnya Yes. Regata. Regata. Jadi gue tuh dulu zaman itu ya gue sama Diki ini kan satu apa? satu angkatan. Satu permainan. Satu permainan. Apa? Ya Dik ya. Diki ini nama bandnya General Syndrome. Ya, General Syndrome. General Syndrome. Kata umumnya, kata khususnya Gajah dan Sirim. Wah, Dia stand up kompak, doi. General Syndrome nama bandnya. Ini suka ketemu sama Regata ini. Jadi kalau ada festival kita main, Regata masuk, ya band General Syndrome juga masuk, cuman dia kalah terus sama gue. Baru gue mau tanya. Tapi bukan murahnya, dia keren mainnya. Oh, mainnya keren sih. Bagus. Diskusinya yang nggak bener. General Syndrome itu salah satu band yang bagus juga di. Waktu itu, Dik siapa aja bandnya dulu Dik? Bambang, Jesse, Yudi. Terus selain General Syndrome siapa lagi tuh? Ada Saka ya dulu. Saka, Siapa lagi? Brutality. Brutality bodong. Nah, itu. Bodong di Kalimantan. Jangan dulu, Sal. Bodong di Kalimantan. Ini cerita. Gak apa-apa, tapi ini Regata. Ini apa tadi? General Syndrome. Nah gue apa? Salah. Insaf emang suka Bogor loh. Enggak, ini cerita Sal. Gak apa-apa. Cerita dulu waktu kan Salman apa awal musiknya kan? Ya, awal bermain musik dari situ Sal. Nah, ini salah satunya kawan-kawan ya Diki ini ya salah satu kawan waktu itu di komunitas musik. Kalau sekarang komunitas ya. Kalau dulu nggak ada kan kita komunitas gitu ya. Udah aja ya. Asiknya orang dulu tuh gitu ya, bukan orang dulu. Tapi iya. Enggak, jadi kalau kita ngeband tuh ya, kita ngeband nih. Ini kan General Syndrome, saya Regata di Bogor ini. Tapi kami itu gabung gitu, main bareng. Kadang Diki pernah ke rumah gitu. Kompetisi ya, kan lu mau pakai efek apa aja? Nah, gua gitu. punya efek ini. Nah, gitu. Enggak, emang efek apaan ya? Efek gitar. Gue bingung, takutnya Efek gitar. Alat, lu mau pakai alat apa aja? Gitu. Gua punya alat ini, lu mau Bisa pakai. tukeran tuh? Iya bisa. Jadi asiknya gitu, kita dulu tuh saingan hanya di panggung, Tapi kalau di luar panggung ya kita berkawan gitu. Ya. Biasa gitu saling ya gimana lah. Ya, lu pakai saling support. Ya saling support. Ya pernah waktu sehat satu sesi gitaris gue Sincis lupa bawa gitar. Waktu itu kita ada acara apa lupa gue ya. Bagus ya cerita nih. Lupa bawa Akhirnya gitar. lupa bawa gitar, pinjam gitarnya dia. Pinjam sama General Syndrome. Syndrome Diki. Waktu itu terus ada terusannya nih. Gue demen nih terusannya nih. Apa bang? Menang kita. Gak ada artinya nggak ada ya? Barokahnya banyak itu. Gak apa-apa gak menang. Gitarnya menang. Langsung. Gondrong dulu dia paling gondrong. Menyesuaikan. Gondrong makanya sekarang ini Bisa. Harus gondrong. Bisa orang Arab betul. Ya gitu Sal. Jadi ya itulah awal-awal gue main ya mengenal musik ya di Kota Bogor ini. Makanya gue nggak bisa ngelepasin Bogor ini di dalam sejarah hidup gue terutama gitu ya. Gue tetap yang namanya kalau gue ke Bogor, gue merasa ya ini salah satu bagian dari hidup gue di mana gue di sinilah gue tahu musik ya gue akhirnya berjuang di musik gitu. Walaupun akhirnya dari Kota Bogor, mencintai musik. yes, Kota Bogor ini. Walaupun ya banyak lah teman-teman, baik pun yang waktu di zaman gue masih gitu kan, zaman gue masih di ya sekolah dulu gitu kan, ya banyak juga band-band yang gue main bareng gitu. Bangga dong jadi anak Bogor. Ya enggak bro, ya enggak sih. Sudah semestinya. Bukan hanya kota lain kan, ada salah satu kota nggak bisa disebutin nih ya, yang memang katanya sering menciptakan
apa ya, anak-anak muda yang bisa berkarya, tapi Bogor juga akhirnya menghasilkan Bang Amin. Bogor loh. Ya, Yang Bogor. selalu dikenal dengan kota hujan ternyata Cuma ada di cuma kota 6 Bogor. kecamatan. Cuma 6 kecamatan. 6 kecamatan emang kita. Lu beneran kecilin? Kotanya. Oh, kotanya. Kalau kabupatennya 40 kecamatan. Iya ampun, ini kalau data sensus kependudukan boleh nanya. Ya jadi gitu. Itulah awal-awal dimana gua tahu musik ya, mengenal musik ya di Kota Bogor ini bersama kawan-kawan yang akhirnya ikut-ikut festival apa pagelaran musik apa semua ya di Kota Bogor ini. Itu yang awal-awal gua main musik gitu lah sama gitu. Nah, main musiknya juga ini kayak reunian ya jadinya. Ya, gua seperti ini kawan reuni. lama ini. Kawan lama. Seperti reuni gua. Kita lost kontak itu 94-an. 94 ya. Oh, kira 94 tahun berarti. Berapa ya kalau Kita lost kontak. Tahu-tahu kita tahu-tahu gua ngeliat Ervin jadi vokalisnya dan luar biasa. Ini mungkin bisa jadi untuk Bogor Daily ini kita kayak flashback ya. Jadi buat teman-teman atau yang era-era angkatan 90-an ya, atau mungkin anak-anak band yang sekarang biar dia tahu juga bahwa di Bogor dulu itu rame musiknya, keren banget. Nah, untuk mungkin di Bogor Daily ini nih kita cerita tentang Kota Bogor itu zaman itu apa sih gitu kan, kayak gitu kan. Pertama nih yang ngebahas bahwa di Kota Bogor itu juga bisa melahirkan anak-anak yang berkarya, terutama di bidang musik. Musik ya. Ya nggak, kebanyakan kayak katanya kan artis bu, ini enggak, ini musisi. Datangnya dan bisa dilahirkan ya karena Kota Bogor, Yes. ya nggak? karena curahan hujan Kota Bogor. Nah, Mari kita laporkan langsung curah hujan di Kota Bogor. Hujan kah hari ini? Hujan, ntar pasti sore ya. dan dulu itu zaman kita itu studio rental Yo. kita dulu kan cuman berapa ya? Belum Cuma banyak bisa ya? masih belum banyak ya. sekarang Kalau gue di DHX, pernah juga di Bantar Kemang mana Bambang ya? Rahman. Halo Simin. Siapa? Rahman. Terus mana lagi? Gue di Pondok Rumput juga pernah tuh. Jadi lucu nih kalau Pondok Rumput zaman itu. Ya kita latihan. Kalau sekarang kan enak ya kalau kita udahan tuh sesinya kan Oh, per jam kan dulu. per jam. Nah itu lucu. Ngalamin. Iya, ngalamin ya. Sam? Ngalamin cuma buat ngadem doang. Kalau main juga cuma Kenceng ngadem, AC. dingin banget. AC-nya emang kenceng. Ada itu tempat di mana regata latihan. Gue latihan waktu itu. Dia di daerah Pondok Rumput. Dia masuk ke bawah gitu loh, Dik. Jadi kalau kita udah sejam, itu kita nggak dikasih tahu. Sejam lagi nggak, langsung dimatiin. Men. Jadi pas kita main tuh, Mudah-mudahan kalau udah nggak nonton ya. Takut malu doi. itu langsung dimatiin. Cek. Dan begonya ke zaman kita dulu, wih otomatis ya. Padahal kan metalis itu. Dicabut. Wah gila, keren nih otomatis. Sama yang punya studio. Beda tipis, kita nggak ada yang tahu soalnya di luar. Dan itu nggak ada AC dong, zaman Serius? itu. Ya nggak ada AC dong, nggak ada. Yang ada AC tuh di Rahman sama DHX. Kalau Pondok Rumput. Tapi kedap suara mah iya dong. Ya. Kedap suara, kalau yang Pondok Rumput ya mungkin nggak begitulah. masih bocor. Tapi kalau yang keren-keren itu ya DHX sama Rahman itu yang ada. Terus banyak sih, ada beberapa lah ya. Yang di belakang matahari apa tuh namanya? Oh iya. Oh iya itu, gue pernah loh. Ada kan? Juga. Nah, situ. Arjuna. Ikut pernah. Nah, jadi buat ini segmen memang teman-teman nih kita flashback nih sebentar lagi nih. Jadi biar tahu bahwa Kota Bogor di era yang jelasnya era kita lah tahun 90-an ya. Masuk umurnya dia. Ketahuan banget umur gue, padahal udah gayanya udah kayak Masuk muda. umur kita biar bisa menguasai umur yang masa akan datang. Kan gue rasa juga teman-teman yang band-band di sekarang ini ya mereka juga harus tahu bahwa di Bogor itu memang Ada silsilah. musiknya emang jalan dari dulu, emang rame. Dan Bogor tuh Sal, tiap bulan itu pasti ada acara. Zaman itu gue tuh. Mau di Taman Topi, mau di mana tuh? Nah, Pajajaran. Terus dulu ada apa? Sekar Mandapa ya? Sekarang Yes, Sekar Mandapa.
Masih ingat. Merdeka dulu ada gedung kesenian itu di Merdeka itu, sekarang di terminal. Apa itu gedung kesenian itu tempat Ya. Oh, yang Itu, sekarang yang jadi itu. pasar PGB. ya Nah, itu dia Sal, di situ Sal. Itu Bogor tuh dulu rame banget dan ya gue di band di Bogor ini ada 2 sebenarnya, ada Regata. Setelah itu tahun 92 gue ke Cimahi, ke kampung kelahiran gue di sana. Bandung. Balik lagi ke Cimahi karena ya gue ada ikut saudara yang kebetulan dia sudah rekaman dia udah jadi inilah udah di dunia industri. Nah, makanya gue kesana, gue ikut dia di situ lama. Nah, gue mau cerita itu walaupun gue ada di Cimahi waktu itu, gue masih ngeband sama anak Bogor. Tapi dari Cimahi. Di Cimahi, gue ke latihan ke daerah, bolak-balik gue dari Cimahi Bogor waktu itu kan. Nama bandnya Mr. Lazy. Keren-keren ya namanya ya. Dulu ya. Dan di situ pertama kali gue ngelihat ensemble drum waktu itu. Begitu ensemble drum itu 3 drum main bareng di atas panggung, tapi ya di komposisi lagunya ya. Itu di IPB kalau misalnya, di acara di Natalis. Jadi 3 drummer. dia beradu Itu anak Bogor semua ya. barengan jadinya Satu lagu. Satu lagu. Ya 3 drum. Wih, Gitu. gimana dengerin ya? Tapi itu bukan lagu cover, bukan misalkan cover lagu Metallica, bukan. Jadi dia arrangement sendiri. Arrangement sendiri. 3 drum itu. Oh, itu keren. Dan itu di Kota Bogor, men. Mudah-mudahan nih yang lagi denger nih, yang lagi nonton kita bisa jadi apa ya? Ke 100 jadi ide bikin lagi kayak gitu. Kita ada di sana ya nggak sih? Iya. Dan tiap tahun baruan itu kita manggung di Taman Topi. Gak tau gue sekarang Taman Topi masih ada nggak? ada Masih ada ya? Masih ada. Oh udah. Nah waktu itu kan di Muslihat ya? Kapten Muslihat. Yang depan Matahari itu. Iya. Depanan juga sama stasiun kereta kan? Sekarang udah nggak ada. Oh itu tuh rame zaman itu. Tahun baru kita di Pasti, situ. iya, di Pasti di situ. tahun baru banyak itu di situ. Setiap beberapa acara Jadi memang. parameter Yoi. kalau band di Kota Bogor belum manggung di situ Berarti belum Iya. belum bisa diperhitungkan. ya. Kira-kira segitu deh awal muasal gua terjun di dunia musik gitu. Skills. Boleh nanya selanjutnya? Silakan. Oke. Harus izin sekarang. Izin bang. Oke. Kenapa memilih Apa tuh? musik genrenya ke Metal. Sebenarnya bukan pilihan ya, sebenarnya iya nggak pilihan sih Sal. Jadi gini, gue justru awal-awal nyanyi itu lagu-lagu ya apa yang gue denger dari bokap sama nyokap, nyetel lagu di zaman dulu kan tip ya. Bokap nyokap sering nyetel lagu pop malah kayak lagu-lagu Ebit GAD atau lagu Kus Plus yang kayak gitu-gitu ya. Lagu-lagu Panbers itu melekat di kuping. Justru zaman-zaman itu gue banyak dengerin lagu-lagu itu. Kalau nongkrong tuh gue pasti lagu-lagu itu sama temen-temen. berjalan? Yes, lagu Ebit GAD yang gitu-gitu. tapi di itu setelah gue ngedengerin lagu-lagu itu ya termasuk ada Iwan Fals apa yang kayak gitu-gitulah. Gue juga ada juga dengar lagu-lagu bulenya gitu, lagu-lagu baratnya lah, kayak lagu-lagu Scorpion, lagu Genesis, Rolling Stone yang kayak gitu-gitu. Ya zaman itu gitu kan. Jadi kedengeran gitu. Iya, keserap. Ya di ujung di belakangan ya gue seneng malah lagu-lagu kayak Led Zeppelin, Deep Purple, Motley Crue yang gitu-gitu. Ya zaman itu apalagi pas zaman gue band-band gitu ya gue udah mulai masuk ngerambat ke Metallica, bahkan Bulldozer baru ya? Bulldozer yang kayak gitu-gitulah, lagu-lagu thrash metal gitu. Yes, jenis musik yang sebelumnya tidak ada. Kreator kayak gitu-gitu. Ya kayak gitu deh. Jadi awalnya tuh nggak nyangka bahwa nanti akan jadi
musik rock gitu, penyanyi musik rock gitu. Nggak tahu gitu. Gitu ya. Iya, karena mengalir aja gitu Sal. Mengalir gitu jadi. Hidup emang harus mengalir. Jadi dari awal dari gitu aja. Yes, gitu. Pas nyanyi-nyanyi ya enak juga ya ternyata lagu-lagu Deep Purple, lagu-lagu apa Rolling Stone, Led Zeppelin. Malah gue akhirnya jadi kesana gitu. Jadi gue ya seneng lagu musik rock. Akhirnya bikin band. Ya justru bandnya yang bawain lagu-lagu Led Zeppelin, lagu. Zaman itulah. Mungkin waktu gue sama Regata itu ya yang gue inget zaman itu gue bawain Metallica, Kreator, hard rocknya kayak lagu-lagu apa Cinderella kayak gitu-gitulah. Cinderella juga pernah dengar tapi lupa. Ya itu lagu-lagu lama lah. Ya. Glam rock. Yes, glam rock ya. Kalau orang bilang sekarang hair band ya, hair band, Poison. Ya kayak gitu-gitu deh. Glam rock. Kayak gitu-gitu. Nah, berhubung bibirnya Udah nggak ada sekarang, sekarang udah beda genre. Udah beda genre. Udah beda genre. Beda emang beda juga. Ya kayak gitu Sal. Jadi nggak nyangka, gue nggak tahu kalau jadi akhirnya kenapa milih musik rock ya sebenarnya mengalir aja sih gitu. Akhirnya ya suka dengan musik rock ya lebih cocok di situ kan, lebih cocok di situ. Ya kedengeran kan dari suaranya juga ngomongnya udah. Ya, bukan cocok aja, memang dia berbakat di situ. Jelas. Kalau tidak mungkin punya prestasi yang sampai sekarang ini kan. Gitu. Dan ini kursi panas bang. Oh ya? Bukan sembarang orang yang kita bisa dudukin di sini. Pantes gue panas juga sih. Ada kompornya. Pantes kan? Nih salah ini Bang Diki yang. Nah gitu Salma. Jadi nggak ada itu jadi mengalir. Yes. Akhirnya jadi dan sekarang lebih suka sama musik rock. Udah itu aja. Berat loh sebenarnya nggak semua orang bisa menyukai ya dengan musik yang sangat. Kalau buat aku sih keras ya. Ya. Karena hidup aku biasa-biasa aja, lembek-lembek aja gitu. Dan berapa hari ini hidupku jadi keras. Keras. Gitu. Makanya hari ini juga pakai ikan biar kelihatan lebih keras. Mohon maaf ini tim alay aku. Oh, Halo tim alay. Halo tim alay. Pada senang ya butuh hiburan makanya pada kesini. Ini kalau kalian lihat ini cantik-cantik di sini. Nomor rekening bang. Gilanya deh. Bang, Ya. di keluarga ada. Tadi kan aku udah denger ya, ibu, bapaknya juga suka musik. Iya. Suka. Iya, Bang iya. bermain musik juga, jadi musisi juga apa gimana bang? Bokap gue dulu ya main bass sih. Main bass. Kalau nyokap dia lebih ke nari ya, Jaipong. Oh, tradisional. Iya. Nari. Kalau oma gue ada Ambon ya kan, ada. Oma gue manggilnya oma. Oma gue tuh ini Hawaiian, nari Hawaiian tuh. Oma. Kalau kita panggil Oma, Ambon kan Ambon. Jadi secara DNA dia itu udah memenuhi unsur. Sudah memenuhi unsur. Apa tuh? Unsur bermusik gitu. Udah selesai. Gitu ya, Dik ya? Iya. Secara DNA dari bapaknya, dari omanya, DNA. Benar. Nah kalau gue, Jadi bakatnya itu turun temurun. kalau kamu berarti mau cocok dulu ya, nggak berhenti. Iya, Makanya iya. jadinya begini. Lupa Iya, nanti diajarin ya bang yang biar bisa. Apa sih? Gitu dari bokap, nyokap sampai nenek juga semua emang keluarga gue musik semua, keluarga musik semua gitu. Bang Diki punya pertanyaan nggak? Ya, gue pengen nanya. Apa sih? Kan kalau gue sekarang banyak di bidang jurnalistik. Itu jurnalistik dari semenjak gue terjun sampai sekarang itu banyak sekali pembaharuan kayak gitu. Banyak sekali. Bagaimana dengan musik? Katakanlah misalnya kalau sekarang kayak gimana sih ngetek vokal, kayak gimana sih ngetek gitar, kayak gimana sih ngetek drum. Lalu bagaimana mengcombine itu sehingga itu menjadi harmonisasi yang Enak. dapat gitu. Lalu bagaimana dengan ini kan bicara sound itu kan bicara angka-angka. Angka iya. Emang ada angkanya? Iya, treble berapa gitu. Oh, itu tuh ada. Ada. Aku pikir cuma putar Giant putar berapa. selesai aja. Itu kan bicara angka-angka. Seperti apa gitu teman-teman di industri musik itu menyikapi hal seperti itu supaya itu menjadi siasat
Dum. Menarik tuh. Dum di sekarang mah nggak usah ada penonton kalau main musik, nggak usah ada penonton. usah. Cukup dengan perform. Cang, hajar digital. Selesai. Ya duit. Ayo. Dari Itu bagaimana itu teman-teman di industri musik menyikapi situasi seperti itu? sekarang ya. Dengan era ya. Dengan berbeda era ini. dengan Beda. Ini bicara ini soal teknologi ya, rekaman gitu ya. Nah, kebetulan kalau bicara tentang teknologi rekaman, gimana dulu dan sekarang, yang jelas sih kalau yang sekarang mungkin lebih simpel dibanding dulu. Kalau dulu gue sempat juga rekaman dengan, dulu kan pakai pita rekaman. Kalau dulu mungkin kalau udah tahu lu kaset tahu kan? Nah dulu tuh sistemnya seperti itu. pakai pensil. Buat Itu gede dia modelnya gitu. Tapi ya kayak gitulah itu bentuk ininya sumber suaranya ke situ gitu. Dan itu memang zaman itu nggak kayak sekarang. Kalau zaman dulu kan kalau kita nyanyi salah gitu kan, ya harus ulang dari awal. Kalau sekarang kan nggak, bisa salah bisa dibenerin di situ. Terus misalkan udah jadi nih mau ke part yang lain, ya bisa di copy paste masuk ke sana. Ya mungkin lebih mudah aja, lebih mudah di sekarang ya untuk rekaman gitu kan. Suara agak-agak sedikit out of tune false ya istilahnya gitu, bisa dibenerin, bisa di-upgrade. Tapi nah itu kekurangannya kalau misalkan kita terlalu sangat mengandalkan teknologi, nanti takutnya ya betul keenakan dan takutnya pas live menggampangkan ya gitu. Cuman kalau segi industri ya lebih enak sekarang rekaman. Kalau dulu coba ya lu rasain aja, misalnya Salma ya, dulu nih Sal, kalau kita mau rekaman kita harus cari studio Sal. Kita cari studio kemana gitu. Itu pun 1-2 di satu kota. Di Bogor nggak ada dulu, gue nggak tahu di mana kan. Yang ada di Bandung yang gue tahu. Bandung tuh ya produksi rekaman di situ dulu. Gue nggak tahu di Bogor. Coba mungkin ada teman-teman yang zaman itu koreksi, ada nggak gitu? Gue rasa sih nggak ada. Nah zaman itu saya kalau kita mau rekaman nih kita kan harus cari studio. Sekarang kan tidak. Lu mau rekaman lu bisa di kamar dengan software yang ada. Gitu. Lebih enak gitu, lebih gampang gitu. Iya. Punya alat selesai sendiri. Bisa ya Bang ya. Saya ngerti. Tambah lagi canggih ini sama lu nggak tahu cara rekaman gimana. Sekarang lu tinggal buka YouTube how to record. Nah, gitu. Langsung jadi. Tinggal cari kata kunci. Iya. Ya. Tinggal nyenyong aja jadi. Nah, gitu. Mungkin lebih mudah sekarang ketimbang dulu gitu. Itu yang lebih enak sih gitu ya. Kalau soal rekaman ya. Karena kita teknologinya lebih canggih lah gitu. Soalnya gue ngerasain zaman yang analog, istilahnya analog ya. Nah, sama yang digital gue ngerasain gitu. Jadi itulah perbedaannya tuh. Ya sekarang nikmatin aja. Pertanyaan yang paling besar adalah apa yang akan kamu lakukan nanti dengan teknologi yang kayak gini? Apa karyamu kan gitu. Gak mungkin juga kita monoton kan. Yes kan gitu. Itu aja gitu. Apa kamu mau buat apa? Lu mau buat apa dengan teknologi yang sekarang ini kan gitu. Ya berkarya aja tuh di situ, berlomba. Apalagi sekarang wah udah dunia kan. Lihat lu sebar YouTube orang sedunia bisa lihat. Iya. Di IG ya. Ini kursi dari kemarin banyak banget statement yang ngomong nikmatin aja. Oh ya? Beneran. Sok deh dicari dari episode 1 sampai episode sekarang. Nikmati saja. Nikmati saja. Emang ini betul. Dunia yang bikin kita pasrah apa gimana? Memang sudah semestinya begitu. Artinya tuh nikmati saja yang sudah ada ya. Maksudnya tuh lu kan dipermudah. Iya, jangan terpaku hanya satu karya apa semua. Mumpung masih ada ya lu nikmati maksudnya lu berkarya di situ. Betul. Sampai gitu. kita Gitu loh sama. Gitu Dik. Kalau menurut gue konsisten. Yes, gitu loh pertanyaannya itulah. Mungkin itu yang gue tangkap pertanyaannya kayak gitu. Iya. Terjawab ya?
Terjawab lah. Ya, Ya, kita mengalami itu. Sip, ya lu sama gue kan sama. Dalam ini yang berbeda ya. Ini teman kita ini di musik, kita di jurnalistik. Banyak kaidah-kaidah yang berubah karena perkembangan teknologi. Makanya itu tadi bagaimana kita menyesuaikan Dan ini. tadi yang nyambung soal apa tadi ada gainnya berapa kan itu kembali ke operatornya biasanya itu. Sound engineer. Dia sound engineer, betul sound engineer. Dia yang tahu banget. Kadang-kadang kita sendiri nggak tahu. Bagus. Dia rekaman nih, ya berapa dB apa itu mereka yang ahlinya lah itu. Ya gitu nah. Coba tes. Oh, udah empuk. Tes, oh udah bulat. Itu menentukan berapa banyak fans yang akan direkrut. Ya, gitu. Sound engineer. Sound engineer itu menentukan berapa banyak fans yang akan direkrut. Oh iya benar ya karena nikmatnya. Iya, kan? main-main angka itu. Main angka. Bang Diki ngomongnya jangan sampai parahan. Ya gitulah kira-kira. Jadi kalau soal itu kita serahkan sama sound engineer. Mereka yang lebih ahli lah. Yes. Gitu. Walaupun mungkin kita kita bisa lihat juga di tutorial, bisa juga belajar dari situ bisa. Usah dipikirin. Nyanyi aja. Stage-nya. Yes, Pas setuju. keluar tuh udah gimana? Wow, itu kan gila euforianya udah langsung. Iya, karena nggak gini kalau Erwin emang di aransemen juga, Erwin produksi juga beberapa kawan, komposer juga kayak di album gue aja yang seperti Matahari itu kan, ya itu gue memang ya gitu. Terus ada beberapa produksi yang kayak ada yang Dewi Serdina tuh ada mungkin bisa lihat yang judulnya Arika Biarlah itu teman yang kebetulan dari kota Bandung dia punya modal gue bilang lu kan suka nyanyi dulu ya lu nyanyi akhirnya ya itu gue produksi gitu jadi gue turun juga di situ di dunia rekaman itu gitu. Ilmu itu wajib dibagi bang. Yes. Terus terakhir sama siapa Lady Rocker Madam's Rocker itu mungkin lihat di YouTube. Itu kawan-kawan senior yang khususnya udah pasti senior. Itu rocker lady rocker era 90-an. Ada Connie Dio, ada Connie Dio, ada Lady Avisa, ada Mia Eldabo, ada Eis Cahya Dunbar. Nah, itu era tahun 90-an. Itu gue sempat bantu mereka untuk bikin mini album lah gitu. Itu gue langsung turun, itu lagu gue juga. Kebetulan dia reuni ya, judulnya Reuni waktu itu. Tuh. Gitu. Yang teman-teman di luar sana yang pengen bikin album, pegang sama yang profesional. Arranger itu arranger ya. Kan lumayan berjuara ini. Ya, siap. Arranger itu ya, benar. Arranger. Arrangement, ya kayak gitulah. Gitu. Oke. Bang, sebelum masuk ke Edan nih, sebelumnya tuh abang ada jadi vokalisnya Aksara, benar? Betul di Bandung. Kenapa akhirnya bisa mau pindah atau memilih Edan nih? Oh gitu. Ya itu ceritanya. Jadi waktu gue di Bandung, khususnya di Kota Lembang. Iya benar dingin. Singkatnya ada temen ya, Sarif namanya. Dia nelpon gue sih waktu itu. Kok cek bahasa Sunda mah. Vin, ya job jeung di produk ini gitu, rokok ini gitu kan. Iya. Boleh nggak nyebut nggak boleh? Boleh. Oke, gue bilang. Tapi waktu itu saya sempat nolak juga karena saya udah capek kan, keliling-keliling gitu. Udah capek. Udah malas, dia bilang gitu. Tapi dia bilang, ya jeung Edane. Waduh, gue bilang jadi pembuka Edane waktu itu. Wah, gue bilang, ya udah deh, gue terima lah. Wah. Gitu kan. Berarti salah satu band inceran juga yes, kan? Waktu itu udah karena gue ngefans banget sama Edane waktu itu kan. Fans. Vokalis bandnya loh. Ya. Kebayang gak sih? Rasanya pasti kayaknya dapat banget apa yang diinginin gitu ya. Iya, jadi zaman itu gue terima aja. Pak, gue terima tahun 2003 itu, Sal. 2003. Jadi ada tour 8 kota.
gue sama Aksara waktu itu. Gue sama Aksara. Walaupun di Bandung itu gue ada beberapa band, kayak ada Was Band, itu band long trip ya. Ada Running Star, ada Aurora dulu di Bandung. Ada main band, ada banyak gue main. Nah, sama Aksara ini yang gue mau cerita sama Aksara ini. Continue tapi ya, Yes, sama Aksara ini memang dia khusus band yang bawain lagu rock waktu itu. Kafe-kafe itu ya. Ya, Kafe-kafe. di classic rock, kita main di classic rock. Nah, waktu itu ya gue ikut lah. Akhirnya tour 8 kota, disitulah gue ketemu Edane. Di situ gue ketemu Edane, ya gue sempet foto-foto lah sama mereka ya, sama para legend kita itu, sama senior kita itu. Gue seneng banget ketemu Mas Ed waktu itu kan. Ada Mas Fajar waktu itu kan, drummernya yang Fajar Satritama. Yes, itu kan keren juga. Yang jelas juga Mas Ed lah gitu kan. Mas Ed Sahrani. Itu gue mengidolakan juga kan. Terus ada juga Eki Lamoh, ya, vokalis yang pertama. Itu ya gue juga suka sama itu. Tapi waktu itu bukan Eki dong. Waktu itu Bang Trison. Rocks ya, vokalis Rocks. Ini sama, pokoknya lagu itu tuh waktu gue gabung sama Aksara ngebuka itu itu Edane tuh lagi hits lagu Kau Pikir Kaulah Segalanya, itu dia. Lagi lagu itu. Dengerin tuh itu lagi. Nah, gue jadi ada lagi yang mesti didengerin lagi. Aksara jadi pembuka waktu itu. Aksara jadi pembukanya. Jadi artisnya tuh ada Edane, Niki Astria dan Rif. Jadi Jangan nggak sih dengerinnya? Jadi Aksara itu membuka 3 band besar ini gitu. Luar biasa loh. Gitu. Nggak gampang itu, berarti yang band yang bisa ngebuka itu kan Ya. karena di belakangnya itu ada siapa. Yes. Nggak mungkin dipilih yang biasa-biasa. Berarti Aksara juga sebenarnya udah punya level yang cukup kuat buat di acara itu. Amin ya, betul. Gitu. Lu di Nah, disitulah gue awal ketemu sama Edane, yang gue lihat ya akhirnya tuker-tukeran. Zaman itu nomor telepon ya, masih SMS, belum ada WA kan? SMS Masih dipilih, SMS. SMS diterima. Ya masih ada kartu nama lah, kartu nama waktu itu gue dikasih kartu nama. Ya udah saya tukar-tukar ini. Itu kan Salma itu tahun 2003 ya, sorry. 2003 kan. Nah, tahun 2005, 2 tahun kemudian nih, gue nggak tahu. Yang gue dengar bahwa Edane ganti vokalisnya. Oh, Dari Trison ini jadi Robby. Jadi Robby. Nah, Robby. 2005 itu yang time Rock in 82. Rock in 82. 82, ya. English please and translate with it. Rock in 82 itu. Nah, itu Robby vokalis. Nah, itu Robby. Nah, yang gue dengar waktu zaman itu Robby, gue ditelepon sama manajemennya Edane tahun 2005. Oh, berarti nggak dari Trison Bukan. ke Bang Erwin ya? Bukan. Nggak pindah dulu, langsung ada Robby dulu. Iya, ada Robby dulu. Oh, okay. Jadi dari Robby keluar, gue gantinya. Gitu. Nggak sempat bikin album sama Robby itu ya? Tahun 2 sempet itu yang album Time to Rock itu. Time to Rock gitu. Nah, Robby keluar, gue masuk. Sama. Jadi pas gue masuk, tapi posisi waktu itu waktu gue awal masuk Edane, itu yang keluar ternyata ada 2 waktu itu. Iwan Saverius sama basis, sama Iwan Saverius digantiin sama Ari. Oke. Nah, sama Robby-nya keluar. Vokalnya. Nah, jadi waktu gue masuk itu dua personil Edane itu udah nggak ada di situ gitu. Jadi gue gantiin Robby, Iwan Saverius digantiin sama Ari namanya. Ya kita sempat tur waktu itu. Gue sempat ngebantu mereka di 4 titik kota waktu itu, kalau nggak salah ke Kupang, terus ada acara TV yang dulu Extra Joss tuh, yang Happy Salma. Yes, nah itu acara itu. Terus ke Jember, nah Jember itu waktu itu bareng sama God Bless. Wah, disitulah gue pertama kali ketemu, wah God Bless. Iya, di situ gue ketemu sama
seorang Ahmad Albar, Ian Antono dan Doni Fatah dan kawan-kawan di situ. Jadi udah berapa lama ya berarti di Edane? Tahun 2005 itu kan. 2005 ini kan cerita di situ ya. 2005 gua tur nih. 4 kota itu. Setelah tur itu disitulah gue sempet dikeluarin. Dikeluarin dari Edane. Oh, dari Edane. Iya. Aduh, kok jadi berbagai bisa begitu? Iya, gue sempet dikeluarin dari Edane. Setelah 4 kota. Waktu gue masuk pertama tahun 2005 itu, 2005 kita bicara 2005 nih. Gue tur 4 kota. Setelah itu ya singkatnya belakangan gue dikeluarin. Gue sempat dikeluarin sama Edane. Ya di split dulu lah. Oh, di split dulu. Jadi mungkin pada saat itu bukan dikeluarin kali Bang, diistirahatkan. Diistirahatkan ya bahasanya gitu. Rasanya biar lebih tenang ya. Soalnya kalau dikeluarin agak nggak tenang ya sebenarnya. Daripada kita kuat kan nggak mungkin. Iya benar. Iya nggak tahan nih. Bawaannya udah pengen. Di apa tadi? Diistirahatkan. Diistirahatkan. Istilahnya. Ya kayak gitulah. Mungkin pada saat itu Mas Ed khususnya dia lagi nyari lagi ya mungkin ada alternatif lagi yang lebih masuk di Edane pada saat itu. Nah waktu itu gue digantiin sama namanya, ternyata yang gue tahu belakangan namanya Adit. Adit namanya, dan dia sempat tur ke beberapa kota yang akhirnya gue tahu. Iya jalan. Jalan dia tur beberapa kota itu 2006. Berarti udah 2 tahun. Iya, karena gue gabungnya itu di 2005 akhir. Oh, dari 1 tahun ya? Iya, 2005 akhir. Oh, masih. Yes, kurang dari 1 tahun waktu itu. Kurang dari 1 tahun waktu itu. Jadi gue dikeluarin, diistirahatkan, diistirahatkan kembali. Mohon maaf, dihapus. Diistirahatkan. Gue diganti sama Adit. Nah pada saat itu ya gue mau ngapain? Gue bingung juga waktu itu kan. Gue mau ke Bandung juga. Aduh kayaknya ya perasaan gue ya gimana gitu. Malu lah, gue ada rasa malu juga kan pasti sama teman-teman yang waktu itu gue tinggalin band Aksara tuh. Itu band Aksara kan gue tinggalin karena gue milih Edane. Wajar sih, normal. Ya, kan mau grow. Betul. Tapi pas gue masuk Edane, gue dikeluarin gitu kan. Diistirahatkan, sorry gue lupa. Duh, ini boleh ditulis ada di papan yang selanjutnya. Dinonaktifkan waktu itu. Sementara. Waktu itu gue nggak tahu tuh, nggak tahu sementara, nggak tahu selamanya waktu itu kan. Waktu itu gue nggak tahu ya, pokoknya gue kenapa lama nggak latihan kayak gitu loh. Akhirnya gue hubungin beberapa manajemennya, bahkan gue sempet ke rumah sempat ke rumah Mas Ed juga. Akhirnya gue tangkep lah, udahlah kayaknya gue udah diistirahatkan lah, dinonaktifkan gitu. Dinonaktifkan sementara. Ya gitu. Terus? Ya akhirnya gue nggak ngapa-ngapain tuh sama Ayu, gue udah di rumah ya. Mau berkarya juga kayaknya. Iya, gue mau ke Bandung juga. Thanksin lah istilahnya. Wih, udah lama nggak denger nama Thanksin. Biasanya aku dengernya Toksis. Toksis istilahnya. Ada lagi. Ini si Toksis terus diistirahatkan. Ya gue itulah akhirnya, tapi nggak lama sih karena dunia musik di Bandung kan juga di sekitar situ-situ juga. Akhirnya mungkin ada temen gue dengar kali si Ervin kayaknya udah nggak main Edane. Nah gue ditelepon lagi tuh di tahun 2006 itu. Iya, salah satu personil Aksara namanya Handi. Dia drummernya Aksara. Dia tuh yang nelpon gue. Ya, Vin lu nggak main Edane lagi ya gitu kan. Orang Sunda tapi mana jeung itu jeung Aksara Edane deui Vin. Heuh, sekarang geus teh Edane geus main deui di Bandung, ke Bandung balik deui gitu. Luar biasa. Applause tuh buat Aksaranya ya. Itu namanya persahabatan bagai kepompong. Yes, akhirnya karena gue udah stay di Cikarang, ya kebetulan istri gue kerja di situ, ya berkarya di situ. Akhirnya gue stay di situ. Tapi walaupun gue masih bolak-balik Salma, gue masih bolak-balik tuh Bandung Cikarang waktu itu. Nah, kebetulan juga diajak lagi temen, akhirnya gue ngeband lagi sama. Tapi bukan Aksara waktu itu. Karena ya Aksara ya udahlah selesai. Jadi bikin band lagi baru namanya Tiger.
Mama gigit nih. Karena Wow. ya Handi itu dia drummernya Aksara. drummer Aksara. Kebetulan dia ada Punya komunitas lagi, komunitas band lain. Motor Tiger itu. Motor Tiger. Nah, itu gua yang minta udah pakai nama Tiger Nama aja. Tiger aja. Ya, dengan itu sebenarnya sih buat jualan juga sih, di mana nanti kita manggung komunitas Tiger Komunitas kan Tiger pasti datang datang ataupun kan. komunitas Tiger bikin acara, kita Yes. manggung. Dan ya itu nggak? kejadian memang. Akhirnya begitu oke, gitu. Jadi pas kita manggung selain juga tamu-tamu yang datang ya sebagian besar juga dari komunitas Tiger. Namanya Tiger waktu itu. Solid, Ya, personilnya waktu itu Handi, ada gitarisnya namanya Willy, dia gitaris Purpose, ada dulu band ska Purpose. Ada Ferry, ya, ada Dodi. Jadi sebenarnya Tiger itu sebagian dari Aksara sih. Sebagiannya dari Aksara gitu. Minus Sarif gitar itu. Nah, karena dia yang punya Aksara tuh dia gitu. Oh, I see. Ya kayak gitu. Akhirnya ya gue balik lagi di situ main kafe-kafe lagi nih ceritanya. Oh, enggak apa-apa. Di sih Classic Rock. sebenarnya. Iya, di Classic Kayak Rock. kangen-kangenan lagi sebenarnya ya. Iya betul kayak kangen lagi. Jadi gue di situ di Classic Rock lagi. Nah ini dia. Pas udah kita lagi rame-ramenya tuh sama Tiger, gue lagi rame-ramenya sama Tiger, gitu. Telepon berdering. Baiklah. Mama minta kamu pulang. Ya. Mama nggak suka kamu pulang malam terus. Pulang sekarang. Gitu tuh. Iya. Ayo ngalamin ya. Oh. Iya, tapi teleponnya ini dari manajemen Edane lagi. Orang lagi rame-ramenya. Yang kedua kali. Ini gimana sih? Iya. Ini kayak putus nyambung ya. Itu tahun 2008 akhir, gue inget banget. 2008 akhir, jadi tahun 2000 Oktober. 2 nggak salah. tahun berarti, Yes. bro. Oktober tahun 2008, singkatnya gue ketemu lagi sama Mas Eet dan Edane gitu. Jadi gue datang lagi ke rumah Mas Eet. Tapi waktu itu gue ditelepon waktu itu nih itu Salma. Jadi gue tuh ditelepon, Vin, lu mau bantuin Edane nggak? Ya gue bilang mau aja sih gitu ya. Siapa yang nggak mau dong gitu. Walaupun gue udah walaupun gue udah dikeluarin gitu loh deh. Diistirahatin. Iya, udah diistirahatkan. Udah dinonaktifkan. Ya gue terima lagi, tapi waktu itu Salma waktu itu bukan lagi manggung, udah proses rekaman. Wih. Yes. Rezeki itu namanya. Ya rezeki betul. Jadi udah proses rekaman. Itulah yang akhirnya ya singkatnya gue rekaman lah di situ. Rekaman lagi kembali lagi sama Edane, tapi sudah tahap rekaman gitu. Jadi rekaman pertama tuh waktu yang gue tahu, gue tuh disuruh ngisi hanya 1 lagu waktu itu. Jadi Vin, lu bantuin Edane ada 1 lagu lu ngisi nih gitu. Karena itu udah ada Adit. Oh, tapi Adit masih ada di Adit masih ada gitu. Adit yang gue akhirnya yang belakangan yang gue tahu Adit jarang-jarang ketemu akhirnya. Cuman suara recordingnya udah ada. Oh iya. Di materi-materinya ya. Adit udah masuk gitu. Nah gue akhirnya gue datang ke situ, gue hanya ngisi 1 lagu. 1 lagu. Gue inget banget waktu itu lagunya judulnya Best of Me gitu. Wah. Jadi kisah waktu itu gue duduk di situ di Mas Eet. Pas gue datang ke sana kan ya biasalah coba kasih pikir Mas Eet kan orangnya asik ya, humoris juga ya, seneng lah gue. Vin ini lagu gini yang gue ngeri tuh Sal. Waduh gue bilang ini lagunya Edane nih. Sekali ini gue dalam hati gue. Oh ya harus ini pecahin bukan banget live ya. nih. Ini bukan live, bukan manggung, ini recording nih. Yang gue tahu kan lagu Edane. Waduh, dahsyat lah gitu kan. Ngeri juga nih ya. Ngeri sedap. Ngeri sedap. Soalnya kayaknya jadi ujung tombak. Yes. Iya nggak? Tingkat keberhasilan tetap di vokalis kan. Waktu itu gue sempet, aduh lagunya kayak gimana nih? Apa gue bisa? Belum sempet ngedengerin juga. Belum, karena waktu itu lu ngisi lagunya, iya deh. Akhirnya gue stay di Mas Eet tuh lama tuh, gue bolak-balik Bandung, Cimanggis gitu kan. Gue lama stay di Mas Eet, kadang 2 minggu gue di situ kan. Ini cerita yang gue mau masuk recording pertama tuh. Gue deh, Vin kan dia rekaman di kamar gitu, di studio di atas ya. Vin ke atas, gue udah dapet tuh sama. Gue udah, aduh gimana nih? Gua Bisa nggak ya gitu ya? Itu. Masuk nggak gue nih? Iya, gitu. Secara kemarin istirahat kelamaan juga gitu ya. Nah itu. Kan harus ada soulnya lagi ya nggak sih? Benar. Jadi gue
bener aja sih. Jadi pas gue sampai duduk situ gue dengerin cara gitu kan. Waduh gila, masuk vokal lagi kan. Wah udah situlah prosesnya. Gue ngedenger lu cedas, gue langsung ketawa. Kenapa gitu? Soalnya nggak ada lagu Edannya. Nggak ada. Langsung dong. Oke, gitu. Berarti kayak bangun pagi udah harus siap aja kayak gitu. Iya kan intronya gitu jalan gitu. Waduh gue bilang gila nih. Tapi ya alhamdulillah dengan arahannya Mas Eed semua itu akhirnya disitulah juga sama. Jadi gue tuh secara tidak langsung ya karena gue sering ngobrol akhirnya ya cerita-cerita. Jadi sedikit banyaknya gue tahu apa yang Mas Eed mau tentang gimana nih Edane maunya nyanyinya seperti apa, penyanyinya seperti apa gitu. Gue maunya lagunya tuh begini. Jadi album Edane Edan yang gue proses itu prosesnya lama Salma. Itu ada sekitar 2 tahun itu 2 tahun karena 2009 2010 akhir baru beres. Iya. Ya, jadi ya proses rekaman tuh setahun lebih. Karena ada karena nyanyi apa ngapalin buku? Ngapalin buku deh mirip-mirip. Oh nih nggak masuk nih, kurang nadanya, harus ada di Z terus pindah ke O. Ya gitu kayak gitu. Emang ada ya nada di Z ya? Ada orang gila dong buat gue. Kira-kira kayak gitu. Jadi zaman itu ya kita kan kalau ya gue sebagai penyanyi ya gue harus ngikutin arahan sang pencipta lagu, penulis lagu dong pasti. Gitu kan apa maunya gitu. Ya zaman itu Mas Ed bilang gue mau lagunya gini gitu. Makanya Edane khususnya mungkin kalau ada yang denger album Edane Edan ya itu boleh yang gue rasain sih ya itu gabungan daripada album pertama sampai yang terakhir itu lu harus begitu nyanyinya. Gitu ditambah lagi dengan yang era-era ya udah masuk iya sih tapi biar bisa jadi identity juga ya kan. Jadi kalau orang kayak kita aja nih misalkan ngedengerin lagu siapa tanpa kita tahu pun karena ngedenger suaranya udah terbiasa jadi ini yakin nih misalkan Edane nih gitu karena karakter musiknya yang walaupun sama ada yang dibeda-bedain dikit cuman orang inget ya kan betul. Telinga ini luar biasa loh ya benar-benar tesnya dapat ya gitu dia. Jadi selama proses rekaman itulah gue sering berdua sama iya tukar ini lagu apalagi Mas Ed kan ya senior lah bagi gue kan dia udah pengalamannya udah wah gue justru banyak belajar dari beliau gitu kan rekaman cara nyanyinya seperti apa gitu. Jadi di album Edane Edan itu sebenarnya boleh dibilang tinggal Mas Eed Syahrani sendiri dengan Mas Fajar Salma berdua. Karena basis sudah nggak ada. Edan ini kan 4 ya, basis, gitaris, drummer, vokalis gitu. Nah basis itu nggak ada, vokal juga di belakangan ternyata yang udah diisi Adit gitu. Tapi ya Adit lu keren, ya lu keren gitu, asik vokalnya. Ya akhirnya gue yang banyak di album itu iya akhirnya gue masih gitu ya kayak gitu ya lewat arahan Mas Eed mau lagunya begini ya gue sih cuman kayak gimana ya dia tuh kalau boleh minjem istilah film dia tuh sutradara gue hanya pelakon aja jadi lu maunya gini vokalnya begini lu tuh udah gitu jadi album Edane Edan itu boleh dibilang ya itu memang semua nyanyi itu arahan dari Mas Eed. Mas Eed tuh mau Edane itu nyanyinya gini. Gitu. Ya mungkin secara gampang aja gua cuman mungkin kenapa vokalis ya ganti ya karena nyari yang benar-benar ya sesuai dengan apa yang Mas Eed mau. Gitu. Karena orang seni itu kan enggak ya udahlah nggak apa-apa nanti bisa diperbaiki nggak kayak gitu beda idealis bukan, gitu bukan maksud merendahkan vokalis yang lain mereka bagus karakteristik mungkin Mas Eed pengen itu mungkin Edane pengennya begini vokalnya tuh begini orang seni itu kan halusinasinya luar biasa melebihi orang yang biasa loh karena emang dia punya ekspektasi pokoknya mau ini dan gak mau sama karena pengen bikin identity yang dibangun tuh identity orang kenal dia walaupun cuman selewat aja
Edane tuh. Nah, Kan gitu. kayak gitu. Mungkin kira-kira seperti itu. Jadi Edane itu harusnya begitu gitu kan. Ya vokalis-vokalis yang bagus, yang lama-lama juga bagus-bagus. Oke, semua. lagu-lagunya juga Dan kita dengar iya, juga. apalagi lagu Masing-masing punya karakter. Iya, benar. Dan kita juga tidak menutupi bahwa album 170 volt yang itu hitsnya juga yang Kau apa, Pikir Kaulah Segalanya ya, atau itu yang juga. kau Manis Kau Iblis sih sebenarnya judulnya itu. Udah nggak usah Manis. nunjuk-nunjuk ke gue dah. Kok manis ya gue manis, kok iblis Kau nggak manis, ada kau nih iblis. deh. Udah dinaikin, gue dijatuhin, diinjak lagi. Kau Manis Kau Iblis. Ya udah. Nggak apa-apa kan Besti. Gitu. Ya gitu. Kok gara-gara berdua nge-host ya, ada gills ya. Tadi sampai mana tadi ya? Gue kok lupa ya. Tadi mana? Gue rasa sih terpecahkan ya jawabannya itu ya. Gitu. Kayak gitu. Jadi intinya memang nih satu nih yang paling gue tangkep ya. Gue salut sama lu Bang. Oh ya. Saat diistirahatkan, orang tuh offended, Ya. kayak tersinggung. Lu di calling lagi, hai, Mempermainnya. gila nggak lo? Nggak semua orang bisa melakukan hal itu. Percaya dan yakin deh, di luar sana gue yakin pasti ada yang ngapain? Lu dateng Bang. Iya. Walaupun lu kagak tahu tuh konsep mau dibikin apa, cocok apa kagak. Yes. Gue bisa pas apa enggak? Waktu udah berapa lama? 2 tahun. 2 Tapi tahun. masih tetap datang silaturahmi. Akhirnya bang. Dan Salut Bang, respect buat makasih. Ya dan hasil jerih payah kita itu yang Mas Eed sama gue sama Mas Fajar sih. Mas Fajar walaupun nggak ini tapi dia kan semua ngisi drum itu emang Mas Fajar kan. Di album Edane Edan itu basis pun dimainkan sama Mas Eed. Wih. Jadi Mas Eed tuh main bass juga di situ dik. Album Edane Edan itu Mas Eed main bass dan gitar udah pasti lah. Ya, kalau orang udah dikasih bakat tuh mau main apa aja Yoi. selesai itu. Dan Makan. waktu rilis album itu lumayan lama karena gue nunggu lama juga waduh ini rilis apa enggak. Itu sama Long Zellebor ya, diproduksi sama Long Zellebor. Alhamdulillah jerih payah kita itu dihargailah sama AMI Award. Ini kalau ini kan vokalis ya. Yes. Ah, Nah, kalau suruh main harmonika, itu dia akan bisa memainkan harmonika. harmonika ini. Titit tuit. Dia sudah cocok nada. Kita punya harmonika? Gak ada ya? Oh. Dia akan cepat menyesuaikan. Gitar kalau bisa, kalau harmonika Ya enggak. itu, kalau udah di darahnya musisi, apa aja bisa. Ya nggak sih? Menyesuaikan sebetulnya. Kalau gue disuruh nyanyi, kelar. Penonton baru mau datang, gue sih sama cara nggak usah. Kuping sakit katanya. Yang ada teriak aja dia. Ya jadi jerih payah kami itu dihargai lah di AMI Award waktu itu kita dapat Tepuk tangan dulu dong buat. yes Anugerah Musik Indonesia ya Yes. award. Edane dapat album rock terbaik waktu itu. Wuh, Edan. keren. Bangga ya Bang ya. Ya alhamdulillah. Jerih payah, Iya. sabar, Konsisten. 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 Multi talent memang gak semua orang punya. Itu kalau udah gift ya ada di kita. Mau dibawa kemana? Atau pakai baju gembel juga tetap. Ya nggak ada yang bisa nyanyiin. Wih, mutiara di dalam apa? Tumbuhan Sawat. apa itu? Oke nih Bang, boleh aku next question ya? Boleh, In English boleh. ya? Oke. Yes. You of course. Kiblatnya Edane sebenarnya musiknya kemana sih sekarang? Yang dulu tuh, dulu kiblatnya. Edane dia kalau yang gue lihat ya, gue rasain sih dia sebenarnya lebih ke musik ke hard rock gitu. Kalau kiblatnya masing-masing itu banyak. Kalau bicara Edane-nya karena personil kan, ini personil. Masing-masing Edane itu kiblat musiknya banyak kayak Mas Eed. Nama lebih, Mas Eed gimana? Ya lebih dia banyak yang gue dengar sih dia lebih suka lagu yang lebih metal gitu ya, lagu-lagu yang kayak begitu dia suka tuh. Karena gitarnya kan kelihatan. Walaupun dia yang gue ini juga kaget juga pernah gue lihat, ternyata penggemar lagu Chicago apa yang kayak gitu-gitu lagu-lagu pop kayak gitu Pop juga country. Mas Eed, yes Mas Eed gitu. Mas Fajar ya dia kalau gue tanya Mas lu apa lagu lu? Oh, gue sih lagu apa aja Vin gitu. Dia mah Mas Fajar drummer Iya. gitu. Nah kalau gue sendiri
ya gue lebih seneng sama yang sekarang ini ya gue musik-musik pop, musik rock ya gue seneng. Kalau batas thrash metal kayak gue masih bisa menikmati lah gitu. Jadi Edane itu kalau dibilang kiblat Edane apa ya banyak sih sebenarnya, tapi di framing rock itu. Di framing rock. Makanya Edane macam-macam tuh musiknya tuh tapi frame-nya tetap iya sih. rock. Ada yang keras sampai nggak kedengeran, makanya, ya kan? Ada yang bisa dihafalin dan kita enjoy juga gitu. Tapi itu depend on orang-orang juga. Jadi ya kita sih serahin juga sama para pemirsa yang ada di sini ya. Ya kalau aku sih apa aja genrenya selama itu enak buat aku, enjoy aja, ya nggak sih? Nah waktu album Edan tuh sebenarnya Log Zelebor itu bikin 2 klip. Yang satu Living Dead, satu lagi Jadi Beken. Jadi Beken. Nah, tapi sayang nggak tahu tuh nggak keluar tuh. Oh itu nggak keluar? Nggak keluar klipnya, nggak tahu kenapa itu. Tapi yang pas lagi dipanggil lagi ke Edane, tuh record lagu apa? Yang pertama, lagu Best of Me. Oh apa? Best of Me, Best of Me. Best of Me. Best of Me. Oh kayak bukan Best of Best ya? Best of the Best. Masih inget kan? Best of. Itu berarti satu umuran kita ya. Best of Best ya. Best of Me. Nah yang di album Edan tuh klipnya Living Dead dan Jadi Beken. Oh Living Dead dan Jadi Beken. Keluar kan Living Dead. Itu yang nggak keluar ya. Yang Jadi Beken nggak? Jadi Beken nggak keluar. Padahal bagus ya. Sekarang lagi banyak kan yang tiba-tiba jadi beken. Yes. Kan? Gitu. Pas tuh. Bisa. Boleh Edane langsung dikeluarin aja ya jadi bekennya. Nanti sama Cala mau ikut jadi video klipnya kayak apa kayak gitu. Kepake kok. Lihat dandanan udah kayak anak metal. Tapi jarinya lentik. Gitu, Wey, keren banget nih segmen 1 luar biasa. Pertanyaannya udah banyak. Bang Diki juga memperdalam pertanyaan-pertanyaan saya, mempertegas juga informasinya yang tadinya sama Cala nggak ngerti dengan genre ini, tapi sama Cala udah mulai masuk nih diserap ya. Tapi kalau suruh nyanyiin juga nggak bisa. Iya, memang kagak bisa. Nah, kalau bicara Bang Diki, ya, gue nggak bisa lepas dari sejarah tadi gitu, karena dengan Bang Diki ini kita banyak. Nah, kita sempat mau manggung nih. Bogor kan udah hujan. Hujan-hujanan nunggu dulu pinggiran. Basah-basahan gitu. Kalau sekarang kan nggak mungkin itu dialami lagi. Ya kenapa enggak? Momen itu. Apa sih bentar lagi kalau Oh nggak mungkin itu. Dia vokalisnya Edan. Nggak mungkin itu. Udah hujan pasti nih. Ya kan siapa tahu dari hujan-hujanan bisa nyiptain lagu. Itu dulu. Oh itu dulu. Sebelum nggak bisa. Ngerasain. Itu dulu. Perjalanan. Ya itulah makanya ini mungkin segmen ini gue sangat senang sekali karena gue bisa bernostalgia kembali juga untuk band-band yang sekarang nih juga kan juga salam kenal buat kalian ya gitulah. Ya siapa tadi band-band kita dulu kayak Bang. Mudah-mudahan ada sih teman-teman kita Sakat, Brutality, Mr. Lazy, terus apa lagi banyak ya. Anus, Bodrex. Namanya ya? Ya. Ya namanya LGBT sorry. sih. Nama bandnya gitu ada. Ya mudah-mudahan kalian semua bisa di Bogor Daily TV ini bisa lu simak. Ya salam buat lu semua. Seneng banget. Ya, mudah-mudahan kedepannya lu bikin acara dong. Yoi benar, siapa juga bisa bermotivasi ya. Reuni ya. Buat teman-teman band yang akhirnya tadinya mati ataupun menghilang atau senyap muncul lagi karena ada semangatnya Bang Ervin di sini. Karena Bogor itu hebat musiknya itu. Mau support Bang kalau sampai ada anak-anak yang akhirnya bikin lagi ngehidupin lagi band-band yang dulu. Insyaallah. Luar biasa. Oke, untuk lanjut ke segmen berikut ya, tentunya kita akan lihat dulu klip-klip yang satu ini. Yeay!